Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ika Devi Pramudiana, SIIP MKP, salah satu dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Analisis dan Evaluasi Kebijakan dengan bobot 3 SKS, diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan, dengan UTS serta UAS. Mata kuliah ini membahas tentang pertemuan pertama, membahas mengenai pengantar dan juga kontrak kuliah. Pertemuan kedua membahas terkait kebijakan publik, dan pertemuan ketiga membahas tentang masalah kebijakan publik, serta pertemuan yang keempat mengenai analisa kebijakan publik. Untuk pertemuan kelima membahas tentang model analisis kebijakan publik, serta pertemuan yang keenam terkait proses analisis formulasi kebijakan. Untuk pertemuan ketujuh membahas tentang analisis implementasi kebijakan, serta untuk pertemuan ke-8 adalah UTS. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-9 yaitu tentang analisis evaluasi kebijakan. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang teori evaluasi kebijakan. Sedangkan untuk pertemuan ke-11 mengenai evaluasi dampak kebijakan. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang unit-unit sosial terdampak, dan pertemuan ke-13 mengenai kriteria evaluasi. Pada pertemuan ke-14 membahas terkait desain studi evaluasi, sedangkan untuk pertemuan ke-15 terkait tentang kendala evaluasi kebijakan, serta pada pertemuan terakhir di pertemuan 16 yaitu UAS. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, gimana kabar hari ini? Sudah makan siang? Sudah. Oke. Teman-teman, alhamdulillah pada siang hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, ya, yaitu membahas terkait perumusan masalah kebijakan. Di mana pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai kebijakan publik, ya. Jadi kalau kita refresh materi beberapa minggu yang lalu, kebijakan publik merupakan apa saja yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah, entah itu diambil untuk menyelesaikan satu kebijakan atau tidak menyelesaikan satu kebijakan. Nah, itu adalah kebijakan publik. Oke, maka dari itu hari ini kita akan membahas terkait perumusan masalah kebijakan. Oke, pada slide pertama ya teman-teman, terkait dengan perumusan masalah kebijakan, yaitu tentang perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Ini adalah perumusan masalah menurut William and Dunn, ya. Jadi perumusan masalah itu adalah kita melihat satu masalah yang ada di masyarakat, kita mendefinisikan, kita melihat permasalahan ini itu penyebabnya apa, dikarenakan apa. Jadi permasalahan itu kita rumuskan, ya. Dari perumusan masalah itulah nanti ke depannya kita bisa memberikan solusi, kemudian memberikan kebijakan ini arahnya kemana, apakah kebijakan atau masalah ini itu diberikan kebijakan barukah, ya, ataukah ada alternatif kebijakan yang lain. Nah, maka dari itu kita akan membahas terkait masalah publik juga. Jadi terkait dengan masalah publik untuk perumusan satu masalah kebijakan. Berikutnya mengenai tahapan perumusan masalah. Jadi di dalam perumusan masalah itu ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya di dalam satu perumusan masalah pertama kali yang dilakukan adalah mengidentifikasi, ya. Jadi masalah tersebut itu diidentifikasi.
pertama yang harus dilakukan identifikasinya dengan cara apa? Yaitu mencari gagasan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Ya, jadi ada masalah apa di masyarakat tersebut. Kemudian itulah yang menjadi bekal kita untuk mengidentifikasi satu masalah publik sebelum kita merumuskan satu masalah tersebut. Oke, selanjutnya pada tahapan perumusan masalah yang kedua adalah spesifikasi masalah. Ya, kemudian pengenalan masalah. Berikutnya yang terakhir adalah pencarian masalah. Oke. Nah, dari jenis masalah publik itu ada masalah privat dan juga ada masalah publik. Ya, di sini masalah privat itu bagaimana? Masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain. Jadi kalau masalah teman-teman sendiri itu artinya adalah masalah privat. Contoh, kalian tidak bisa menyelesaikan tugas, ya kan? Kalian sedang tidak harmonis dengan teman. Nah, itu adalah masalah privat, ya, yang tidak butuh untuk diselesaikan oleh pemerintah. Berbeda lagi dengan masalah publik, ya. Di sini masalah publik adalah masalah yang terjadi dan mempengaruhi banyak orang atau pihak, ya. Jadi masalah itu bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, ada yang tahu kira-kira masalah publik itu yang bagaimana? Publik kemacetan, banjir, sampah, dan lain sebagainya. Ya, di mana sebenarnya masalah publik itu juga diawali dari masalah privat. Ya, sampah itu kan adalah masalah pribadi, di mana seseorang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Oke, berikutnya adalah tipe-tipe masalah publik, ya. Yang pertama, di sini ada 3 tipe, yaitu masalah yang terstruktur dengan baik. Contohnya adalah masalah sampah. Kenapa masalah sampah disebut masalah yang terstruktur dengan baik? Karena pada dasarnya masalah sampah ini merupakan banyak solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, maka dari itu disebutkan masalah sampah ini merupakan masalah yang terstruktur. Ya, jadi tidak begitu banyak keriuhan ketika menyelesaikan masalah sampah. Ya, berikutnya ada masalah yang agak terstruktur. Artinya di sini adalah menyelesaikan masalahnya agak lumayan alot, ya, agak sulit, bukan sulit tapi agak sulit. Kenapa demikian? Karena di dalam masalah atau contoh pembebasan jalan, ya, kita seringkali menemukan banyak kasus ada beberapa orang atau beberapa masyarakat itu yang tidak mau dipindahkan. Ya, banyak sekali contoh-contoh, ya. Dulu waktu saya dari Lamongan ke Surabaya, ada namanya jalan duduk sampean. Itu adalah salah satu jalan Surabaya Lamongan yang selalu macet di situ. Nah, beberapa waktu kemudian jalan tersebut itu ada relokasi rumah-rumah atau toko-toko yang ada di perempatan duduk. Apa yang terjadi? Tidak semua orang itu mau dipindahkan. Mereka masih menempati tempat meskipun dirasa rumah atau toko atau ruko itu tidak nyaman. Ya, bahkan ada rumah itu yang sudah menjorok ke depan, padahal sampingnya sudah dibebaskan untuk jalan raya. Nah, itulah disebut salah satu contoh masalah publik yang tidak terstruktur. Ya, meskipun diberikan pemerintah ada uang lah ya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengganti, ya, kompensasi, tapi ada beberapa yang tidak mau memang. Nah, itu contohnya. Berikutnya adalah masalah yang tidak terstruktur, yang tadi agak terstruktur, yang sekarang tidak terstruktur, di mana masalah ini biasanya itu tingkat kesusahannya lebih tinggi, masalahnya lebih kompleks, begitu ya.
Karena di situ contohnya adalah pengangguran dan juga kemiskinan. Kalau kita bahas pengangguran, bahas kemiskinan, itu seolah-olah tidak ada ujungnya, ya kan? Tidak ada ujungnya. Kita putar terus dan saling berhubungan. Kalau nganggur jadi miskin, berhubungan pasti nganggur. Kenapa demikian? Karena mereka terkait dengan pendidikan, ya kan? Artinya banyak hal yang terhubung dengan masalah publik tentang kemiskinan maupun pengangguran, dan itu juga dampaknya luas sekali untuk masyarakat yang lain. Kalau pengangguran tinggi, kemiskinan juga tinggi, dan itu nantinya akan memberikan dampak masalah sosial yang lain. Ya, contohnya apa? Kira-kira karena pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, apa yang terjadi biasanya? Ekonomi tidak stabil, apalagi kriminalitas meningkat. Ya, kalau kriminalitas meningkat itu tidak hanya tentang perampokan, pencurian, penjabretan, ya, tapi karena desakan ekonomi dia mau menjadi kurir narkoba. Nah, akhirnya berdampak sangat luas sekali. Jadi awalnya karena kemiskinan dan pengangguran ternyata bisa memberikan dampak ke masalah-masalah sosial yang lainnya. Nah, karena masalahnya ini bisa berkembang, bisa menjadi besar, maka yang menyelesaikan masalah ini itu juga butuh banyak stakeholder, butuh banyak orang-orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah ini, begitu ya. Jadi kalau kita bahas masalah publik, ya, itu kita kaji dari beberapa waktu, ya. Jadi kalau di Surabaya tahun 2025 itu banjir berapa kecamatan yang tergenang banjir, ya, dibandingkan dengan tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023, 22 sampai 2021. Nah, dari data tersebut itu nanti akan menghasilkan kurva apakah ya banjir di Surabaya ini dari tahun ke tahun itu menurun atau tambah meningkat. Nah, kalau ternyata di tahun 2025 itu meningkat, artinya kebijakannya ini harus kita benahi. Apa yang salah dari kebijakan yang ada? Ya, apakah kebijakan ini perlu kita evaluasi untuk bisa menurunkan angka banjir di Surabaya? Ya. Kemudian juga yang kedua adalah antar lokasi yang berbeda. Kalau kita tadi bahas Surabaya, kita bandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya, Sidoarjo mungkin, ya, Gresik, ya, Mojokerto, Pasuruan. Bagaimana daerah-daerah itu ketika di musim hujan? Apakah sama? Ya, dilihat dari letak geografisnya juga berbeda. Surabaya ini sudah menjadi kota metropolitan. Ya, oke. Selanjutnya adalah data yang digunakan dalam perumusan masalah. Ada data sekunder dan juga ada data primer. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan. Ini contoh ketika COVID tahun 2020. Kita baca bersama. Ini berita dari Suara Surabaya di tahun 2020. Ya, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama hingga September 2020 tercatat ada 55.000 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 8.300 kasus. Jadi kasusnya adalah selama pandemi angka perceraian di Jatim meningkat signifikan dari 8.000 ya teman-teman ya menjadi 55.000. Kira-kira berapa kali lipat? 4. Wah, 5 lebih 10 kurang sedikit. Kurang lebih segitu. Jadi artinya ada ya perubahan dari sebelumnya hanya 8.000 sekian karena adanya pandemi COVID
ribu kasus. Ya, kalau waktu COVID itu kan banyak PHK, banyak pengurangan karyawan, ya, karena semua usaha itu tutup, ya, bangkrut, ya. Maka dari itu banyak sekali masalah yang awalnya adalah masalah privat, ya, terjadi sehingga menjadi masalah publik, bahwa ada peningkatan perceraian. Ya, akibatnya apa? Disebabkan oleh COVID. Begitu. Selanjutnya, ya, ini juga dari berita Suara Surabaya. Coba kita baca bersama. Selain perceraian, ya, kata dia, angka pernikahan di Jatim selama pandemi juga meningkat. Di sisi lain, masalah itu adalah perceraian yang meningkat, tapi juga ada pernikahan yang juga meningkat, di mana mereka sudah lulus sekolah SMP atau SMA, karena memang tidak ada biaya untuk kuliah, ya, jadi orang tuanya daripada di rumah lebih baik dinikahkan. Selain bisa melindungi anaknya, ya, dan juga yang kedua adalah mengurangi biaya karena si anak udah ikut sama suaminya. Nah, ya kan? Ini adalah datanya, ya. Ini berdasarkan data. Artinya kalau kita mau merumuskan satu masalah itu berdasarkan data, ya. Jadi kita lihat dari tahun sebelumnya. Oke. Kemudian, jadi selain pernikahan yang meningkat, juga pernikahan anak. Ya, jadi tadi kita bahas lulus SMP, lulus SMA, ya sudah dinikahkan saja, ya. Kemudian selain pernikahan yang meningkat, ternyata kasus kekerasan pada perempuan itu juga meningkat. Nah, terhubung dengan kasus angka perceraian yang juga tinggi, ya. Jadi otomatis masalah itu menjadi masalah yang cukup rumit, ya. Jadi saling terkait. Oke, itu ya. Ini adalah contohnya. Oke, teman-teman, ya. Jadi dari sedikit yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan? Silahkan, boleh, Lintang. Contohnya masalah privat yang bisa sampai menjadi masalah publik itu salah satu contohnya selain itu tadi apa? Oke, terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Jadi Lintang mempertanyakan kira-kira contoh yang lain, ya, terkait masalah privat yang bisa berkembang menjadi masalah publik. Ya, contohnya adalah tentang masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan itu awalnya adalah masalah pribadi, ya, masalah privat. Ya, kita tidak bisa memberikan gizi yang baik untuk anak kita. Nah, ternyata dengan kejadian tersebut itu menjadikan anak kita ini anak stunting. Ya, yang awalnya hanya dalam satu keluarga, ternyata kalau dikumpulkan satu Surabaya itu banyak. Nah, itu menjadi salah satu masalah privat yang bisa berkembang menjadi masalah publik. Ya, itu ya. Dan kemudian ketika masalah stunting itu didengungkan oleh pemerintah menjadi salah satu isu global, ya, harus ada penurunan atau prevalensi stunting dengan cara banyak sekali inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, puskesmas, ya, untuk menurunkan prevalensi stunting. Ya, karena kalau banyak anak-anak kita itu yang stunting itu bahaya, ya, karena pasti anak-anak stunting itu tidak bisa berpikir normal seperti teman-temannya yang normal, yang lain, begitu, ya. Kemudian dilihat dari tinggi badan juga sama, pasti berbeda dengan teman-teman yang lain atau yang normal, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh masalah privat yang bisa berkembang menjadi masalah publik. Oke, cukup ya. Ya, selanjutnya adalah untuk tugas, ya. Ini bisa dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah pilih satu masalah publik nyata yang terjadi di tingkat lokal, regional, atau nasional. Nah, ini tadi yang ditanyakan tentang yang saya sampaikan, ya, yaitu masalah stunting,
kemacetan, kemiskinan, sampah, dan juga layanan publik yang lain. Ya, lakukan studi pustaka dan pencarian data, media, laporan pemerintah, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Ya, jadi tugasnya dikerjakan, diketik ya menggunakan teks New Roman 12, kemudian diupload ke e-learning. Ya. Oke, terima kasih terkait tugas yang sudah saya berikan dikumpulkan di e-learning ya. Teman-teman, saya kira cukup perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.